Anak itu dengan orang tuanya bukan tiba-tiba gede terus udah, tapi ada banyak memori. Itu yang tidak ditulis dalam kitab suci, dalam kitab Ayub. Ada banyak anak tiba-tiba mati secara bersamaan seolah-olah gampang bener. Tapi kehilangan Ayub jauh lebih pedih daripada yang tertulis dalam kitab suci. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga hidup Anda diberkati. Kenapa Romo Yosef ngomongnya kok berkatinya sampai kayak gitu? Karena kita sudah mengakhiri bulan September, kita akan memasuki bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, semoga ber itu menjadi berkat. Bukan bersembunyi, berkelahi, berkhianat, berapa lagi? Coba tulis di kolom komen ya. Anda mau berbernya itu berkat, sesuatu yang positif, berbagi misalnya, bersuka, coba tambahin ya di kolom komen. Atau yang tadi, berkelahi, bersembunyi, bersedih, berapa lagi lah, terserah. Coba kita saling melengkapi. Saudara-saudara, saya berharap di bulan-bulan berikutnya, Oktober, November, Desember, penuh dengan berkat-berkat Tuhan buat kita. Setuju ya? Setuju dong Romo. Saudara-saudara, saya sungguh bersyukur. Nah, itu bersyukur kan? Ternyata selama bulan September, bulan kitab suci, banyak aktivitas-aktivitas di lingkungan, di paroki, di dekenat, di komunitas-komunitas, di tingkat keuskupan juga, kegiatan-kegiatan seputar kitab suci, pewartaannya, kerasulan kitab sucinya di seluruh kota-kota di Indonesia, di seluruh keuskupan-keuskupan. Apakah di daerah Anda juga ada? Nah, kita bersyukur karena apa? Di bulan September ini ditutup dengan sebuah peringatan tanggal 30 September Santo Hieronymus. Santo Hieronymus itu seorang pribadi, dia hidup di tahun 340 di Roma. Dia menjadi seorang mahaguru, seorang sastrawan sepanjang hidupnya. Ia dibaptis pada usia 25 tahun dan pada umur 38 dia didabiskan menjadi imam di Roma. Dia menjadi sekretaris Paus Damasus. Pada waktu itu dimulailah penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Bayangin saudara-saudara bagaimana jasanya Santo Hieronymus ini. Nah, dari Santo Hieronymus ada satu kata-katanya yang sangat terkenal, yaitu tidak mengenal kitab suci artinya tidak mengenal Yesus Kristus. Waduh Romo, luar biasa ternyata itu omongan atau kata-kata dari Santo Hieronymus toh Romo. Baru tahu Romo. Maka dari itu kitab suci, Alkitab harus diwartakan. Kabar kerajaan Allah harus didengar oleh banyak orang supaya mereka bisa mengenal Kristus. Saudara-saudara, kembali ke ber tadi ya. Mau jadi berkat atau berkelahi, mau jadi bersyukur atau berantem. Nah, kita bisa lihat dari satu tokoh yang dibacakan secara luar biasa dalam bacaan pertama yang menutup bulan September. Tokoh favorit banyak orang, sudah 20-an video saya angkat mengenai tokoh ini, yaitu tokoh Ayub. Romo Yosef mau ngomong Ayub nih, emang paling demen, paling seru kalau Romo Jo itu ngomong udah kitab Ayub Romo. Itu kok saya banget Romo, itu kok hidup saya tercermin secara jernih oleh kitab Ayub itu. Ayub itu seolah-olah ketika membaca kitabnya ya, saya jadilah merasa kecil Romo. Penderitaan saya ternyata belum ada apa-apanya dibanding Ayub itu. Bagaimana Ayub itu wah tegar, Ayub itu tabah, Ayub itu luar biasa. Sehingga saya belajar dari imannya Ayub Romo untuk tetap waras, untuk tetap bertahan pada apa yang saya imani, pada apa yang saya percaya. Betul nggak yang saya omongin? Betul Romo. Coba dong saya juga minta teman-teman semua menulis di kolom komen bagaimana nih kitab Ayub. Sejauh mana Anda mengenal kitab Ayub? Sambil Anda nulis-nulis di kolom komen, Ayub itu begini, Ayub itu begitu ya.
Anaknya berapa, istrinya berapa, hartanya berapa, dia tinggal di mana, apa yang dia alami, siapa yang mencobai dia, bagaimana nanti penderitaannya, bagaimana nanti akhir hidupnya. Coba tulis di kolom komen. Saya mau cerita begini. Kemarin saya itu udah teler sebetulnya saudara-saudaraku. Udah pusing kepala saya. Tapi ada tugas pelayanan, saya harus mengisi BKSN untuk mudika-mudika. Orang-orang muda Katolik di daerah Tangerang, Alam Sutra. Itu nyetir aja ya, hari Minggu aja pakai tol itu sekitar 1 jam dari rumah saya. Begitu nyetir di jalan tol, kok tiba-tiba zut, zut. Waduh, kok kayak ngantuk-ngantuk gitu. Karena kemarin kan saya baru aja seharian itu mengadakan festival kitab suci, kemudian malamnya rapat untuk rumah singgah, itu udah capek banget. Tapi paginya saya harus berangkat lagi pelayanan mengajar OMK. Sebetulnya saya udah hampir nyerah. Tapi karena yang minta orang muda, mau nggak mau, mumpung orang-orang muda ini ngundang saya untuk berbicara soal kitab suci, masa ditolak? Orang selama ini saya cari-cari, mana nih orang mudanya? Nah, terkumpullah sekitar 200 lebih orang-orang muda dari Tangerang itu. Nah, ketika saya tanya, coba di antara kalian siapa yang subscribe YouTube channel Bible Learning with Father Joseph? Ternyata cuma 2. Saya langsung, nggak apa-apa, jangan nyerah Yosef. Ajak anak muda ini untuk terpikat dengan kitab suci. Maka saya ajarin mereka, saya sharing dengan mereka tentang bagaimana kitab suci menjadi kekuatan. Dan mereka 1-2 saya lihat Romo, ada banyak yang terpikat Romo, ada banyak yang tergerak. Ternyata Romo Yosef bisa menjelaskan kitab suci Nabi Habakuk, Nabi Nahum yang susahnya minta ampun dengan ungkapan contoh yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Lalu saya minta mereka sekarang subscribe channel YouTube Bible Learning. Lumayan, langsung dapat nambah 200 subscriber baru. Nah, itulah pelayanan saya kepada orang-orang muda itu. Pulang saudara-saudara ke rumah, nyetir di tol lagi, udah oleng-oleng juga. Waduh gawat, padahal sorenya saya masih ada kegiatan lain lagi. Akhirnya udah saya putusin, saya lebih baik tidur. Tadi malam tidur, lalu saya bangun. Sekarang pagi ini sudah jauh lebih segar. Dibantu dengan Santo Hieronymus dan juga Ayub ini. Saudara-saudara, ada satu hal yang saya dapat, hal yang baru dari kitab Ayub. Bayangin 20 lebih video-video tentang Ayub, tetapi Romo Yosef pagi ini masih mendapat satu inspirasi baru dari Roh Kudus. Apa itu? Yuk kita baca. Apakah Anda sadar ketika di bab pertama di situ kan Tuhan didatangi oleh anak-anak Tuhan dan juga ada iblis di situ. Lalu Tuhan bertanya, dari manakah engkau? Lalu Tuhan bertanya tentang kabar Ayub dan lain sebagainya. Lalu mulailah cobaan demi cobaan yang iblis minta pada Tuhan supaya Ayub itu diuji atau dicoba. Lalu kan Tuhan mengizinkan, Anda pasti sudah tahu itu. Lalu rentetan-rentetan penderitaannya dimulailah saat itu. Mulai dari kambing, hewan, ternak, untanya, lembunya, sapinya habis hancur. Rumahnya ambruk hancur. Semua hartanya hancur. Lalu yang paling pedih adalah anak-anaknya semuanya meninggal dalam waktu yang bersamaan dengan cara yang tragis. Romo, saya aja kehilangan 1 anak aja Romo, itu pilunya minta ampun Romo. Nangisnya nggak udah-udah Romo, nggak berhenti-berhenti Romo. Trauma Romo sama rumah sakit, trauma sama obat, trauma sama suntikan, trauma sama infus. Bau rumah sakit aja saya langsung nangis Romo, ingat anak saya. Ayub, bayangin, semua anaknya meninggal dalam waktu yang bersamaan. Sebuah peristiwa saya rasa terlalu sederhana kalau diceritakan hanya beberapa ayat saja. Itu cuma sebagai ringkasan saja. Tapi kalau kita bayangin aslinya ya, ketika peristiwa itu terjadi, dialami oleh seorang manusia, seluruh hartanya dia masih bertahan. Tapi kalau udah seluruh anak-anaknya, itu kan darah daging. Anak itu kan bukan cuman bikin anak terus ngelahirin terus tiba-tiba tuh anak gede, kan nggak gitu kan. Tapi kan anak itu kan, setiap anak pasti punya memori, ya nggak? Iya Romo,
Kalau saya lihat anak pertama saya, Romo, saya itu lagi terkenang dengan cinta pertama. Seneng-senengnya punya anak, Romo. Pengalaman punya anak pertama itu repotnya minta ampun. Kadang-kadang kita jadi lebay, Romo. Kadang-kadang kita jadi berlebihan sama anak pertama. Lihat anak pertama saya juga ingat, Romo, masa-masa perjuangan. Kontrak sini, pindah kerja sana, pindah kerja sini. Iya Pak, iya. Iya Romo, ya kalau orang nggak lahir sultan ya baru menikah pasti penuh perjuangan, bukan? Itu anak pertama saya, Romo. Makanya saya rada keras, Romo, sama anak pertama saya. Dia itu edisi perjuangan betul-betul. Tapi Romo, melihat anak pertama saya juga, saya jadi inget, Romo, rasa sayang saya, rasa cinta saya sama istri saya itu, aduh Romo, itu jernih, murni, belum banyak keributan waktu itu, Romo. Anak sebagai pemberian Tuhan. Tapi kalau udah anak kedua, Romo, itu lebih stabil ekonominya, Romo. Tapi anak kedua saya, Romo, waktu itu istri saya pendarahan, Romo. Beda sama waktu lahiran kakaknya. Misalnya kayak gitu. Romo, sama anak kedua ini, Romo, waktu itu saya mulai ekonominya membaik. Maka si anak kedua emak itu enak banget, Romo. Dia dari lahir aja udah di rumah sakit yang bagus. Pakaian-pakaiannya itu bagus. Kemudian juga tinggalnya di rumah bagus. Udah enak, Romo. Semua udah naik mobil dia. Beda sama anak pertama. Tapi ada juga, Romo, anak kedua saya, Romo, baju-bajunya bekasan anak yang saya yang pertama misalnya. Anak itu mau 1, 2, 3, sampai 10. Masing-masing anak punya memori bagi orang tuanya. Iya apa iya? Ya Romo. Coba tulis dong di kolom komen bagaimana memori Anda yang teringat ketika melihat anak Anda. Tiba-tiba kok anak ini jadi gede ya. Dulu waktu SD, TK, Romo, bandelnya minta ampun. Dulu saya takut, Romo, dia itu terkena sindrom, terkena autis atau apa, Romo. Saya takut banget. Romo, waktu dulu dia sampai pernah sakit, kejang, panas. Kami sekeluarga udah betul-betul gak tahu lagi mau apa. Terus kami berdoa, terjadi mukjizat, Romo. Itu pun bisa terjadi dalam relasi Anda dengan anak-anak Anda, bukan? Jadi anak itu dengan orang tuanya bukan tiba-tiba gede terus udah. Tapi ada banyak memori. Itu yang tidak ditulis dalam kitab suci, dalam kitab Ayub. Ada banyak anak tiba-tiba mati secara bersamaan seolah-olah gampang bener. Tapi kehilangan Ayub jauh lebih pedih daripada yang tertulis dalam kitab suci. Yuk kita lihat yuk bagaimana Ayub kehilangan anak-anaknya ya. Sementara orang itu berbicara, setelah kambing, domba, seluruh ternaknya habis, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul para penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Nah, sementara orang itu berbicara, jadi Ayub di saat yang bersamaan, di tempat yang sama, mendengar kabar buruk tentang kehancuran dan kehilangannya. Dikatakan, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi berkata, anak-anak tuan laki-laki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Mereka sedang berpesta, mereka sedang menikmati kehidupan. Nggak lagi perang, nggak lagi dalam perjalanan. Di rumah anak yang sulung harusnya aman dong, Romo. Mereka cuma makan dan minum, nggak ngapa-ngapain. Nggak party-party, nggak heboh-heboh banget kok. Tapi kemalangan tidak terduga. Kemalangan datang begitu cepatnya. Apakah Ayub siap? Saya rasa tidak ada yang siap dengan segala macam bencana. Apalagi dengan malapetaka yang bertubi-tubi seperti ini. Habis jatuh, ketimpa tangga, keduduk tembok, dan terus kelindes truk mungkin. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Kan kalau tadi kan ada orang-orang Kasdim, ya musuh-musuhnya lah manusia yang mungkin Ayub pernah nyakitin mereka. Atau mereka iri sama Ayub, bisa jadi kan namanya juga manusia. Tapi ini ternyata seolah-olah alam pun tidak bersahabat dengan Ayub di saat kemalangannya. Siapa yang pernah kayak gitu, Romo? Ya Romo, bukan cuma manusia doang yang jahatin saya. Ternyata alam pun tidak mendukung. Tiba-tiba banjir lah, tiba-tiba gempa bumi lah, tiba-tiba apalah.
Dan ini alam pun seolah-olah tidak memihak Ayub. Karena ada angin ribut yang gak bisa dikendalikan oleh Ayub. Manusia-manusia, orang-orang kasih mungkin bisa disogok, mungkin bisa dinegosiasi. Tapi kalau alam gimana? Ya gak bisa. Rumah itu dilandanya dari 4 penjuru, bayangin coba. Atas, bawah, kiri, kanan itu. Dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Jadi anak-anak Ayub ini adalah masih muda usianya. Jadi anak-anak kesayangan ayahnya ini. Sehingga mereka tewas. Saudara-saudara, coba ngeri nggak? Ngeri Romo. Bagaimana Tuhan mengizinkan hambanya aja bisa terluput ya. Tetapi kenapa anak-anaknya enggak? Ya bukannya hidup si hamba tidak lebih berharga daripada anak-anaknya. Tapi Tuhan bisa melepaskan atau meluputkan hamba ini. Bisa datang kepada Ayub bercerita. Kenapa kok anak-anak Ayub enggak bisa terluput? Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, duar, der, dor, datang dari segala penjuru. Iya Romo, kalau lihat Ayub Romo, penderitaan saya, kesedihan saya nggak ada apa-apanya Romo. Dengan penderitaan yang nggak ada apa-apanya aja saya sampai ngamuk-ngamuknya kayak apa sama Tuhan. Marahnya udah lama banget Romo. Sebencinya dengan kehidupan ini Romo. Sehingga semua yang lain saya lihat gelap Romo. Berkat-berkat saya berbalik menjadi kutuk Romo. Hanya karena 1-2 kehilangan, 1-2 bencana dalam hidup saya. Iya apa iya? Ayub kehilangan semua. Tapi apa yang dia katakan? Berdirilah Ayub. Romo Yosef kalau udah ngomong kata berdiri dalam kitab suci pasti sebuah kesiapan. Dia siap ternyata. Dia menanggung semua resikonya. Entah pun resiko yang merugikan dirinya, resiko yang berdampak buruk dalam kehidupannya. Dia berdiri, dia siap. Aku berdiri, aku berdiri, aku berdiri. Seperti pemazmur mengatakan, biarlah kakiku bisa memijak di gunung-gunung batu. Menjadi pijakan yang kokoh. Lalu mengoyak jubahnya. Tanda apa? Ketidakpantasannya. Mendapat cobaan seperti ini, Ayub merasa tidak pantas loh. Itu yang baru, yang mungkin Anda belum pernah dengar ya. Kan kalau, oh saya juara ini, saya jadi orang ini, oh saya nggak layak gitu ya. Tapi Ayub mendapat cobaan yang bertubi-tubi seperti ini, dia tahu bagaimana berharganya dirinya di mata Tuhan. Betapa hebatnya dirinya di mata Tuhan. Tapi dengan mengoyakkan jubahnya dia merasa aku tidak layak menerima cobaan seperti ini. Bukan pertama-tama aku tidak sanggup Tuhan. Aku tidak layak. Aku cuman manusia biasa. Cakep nggak? Cakep banget ini. Mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, ini inspirasi baru yang saya dapat hari ini tentang Ayub. Segala hal-hal negatif, bencana, malapetaka, kesedihan, problem, segala macam datang menyerbu di saat yang bersamaan. Tapi bagaimana reaksi kita? Bagaimana tanggapan kita? Karena itu menjadi sangat amat penting. Tadi mau jadi berkat, mau jadi bersyukur, mau bisa bernyanyi bagi Tuhan, atau bermusuhan, atau bersembunyi dari Tuhan, atau berkelahi dengan Tuhan. Pilihannya tuh kita saudara-saudara. Bagaimana semua kehidupan kita tuh mengajak kita pada sebuah pilihan. Mau pilih yang mana? Kalau saya daripada udah dapat bencana seperti ini masih marah-marah, malah berkelahi dengan Tuhan, malah sayang ngamuk yang enggak. Tuhan, semua jalan hidupku, izinkan Tuhan, aku bersaksi, ku persembahkan semuanya. Aku ini bukan siapa-siapa Tuhan. Aku sadar dengan segala salib-salibku, ada berkat-berkat-Mu yang bekerja dalam diriku.
sesuatu yang positif, sesuatu yang makin dekat pada Tuhan, bukan malahan menjauh dari Tuhan. Makin perdalam doa-doa kita, makin baca firman Tuhan, bukan malah membuang kitab suci jauh-jauh, nggak mau lagi berlutut, mengatupkan tangan, pejamkan mata, berbicara dengan Tuhan. Pilihan, hidup itu pilihan, tergantung apa yang mau kita pilih, saudara-saudara. Mudah-mudahan dari Ayub kita bisa belajar, pilihlah yang betul-betul bermanfaat buat hidup kita, buat keselamatan kita, supaya satu persatu masalah kita bisa kita selesaikan. Tuhanlah pemilik hidup. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Kita nggak bawa apa-apa kok. Kita sadar kita tuh bukan siapa-siapa. Dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Semua milik Tuhan. Kita tuh siapa? Kita cuma dipinjemin, kita cuma dititipin. Kalau yang punya mau ngambil lagi, ya kita nggak boleh protes sebetulnya. Meskipun butuh proses ya saudara-saudara. Mari semoga firman Tuhan semakin dicintai. Apakah Anda siap menyambut bulan Oktober dengan penuh berkat? Saya siap promo bulan Maria itu. Yuk kita perdalam juga kecintaan kita tentang Rosario. Salam, Tuhan berkati.